Oke, udah recording ya? Iya, siap. Welcome YouTube. Aduh, malam ini nggak biasanya. Aku kameranya ke muka aku, terus realitinya nggak dipasang di muka. Itu hal yang aku pelajarin dari bikin komik. Ya sebenarnya kalau kalau ada yang bertanya kenapa Dal selama ini uh, recording reality lu nggak pasang muka tapi ya pasang pasang avatar di reality. Ya sebenarnya aku mikirnya kayak kalau dalam satu halaman komik kebanyakan kebanyakan close up mukanya itu nggak enak juga nggak enak juga dilihatnya. Jadi dan orang apa ya, dan orang lebih lebih enak gitu ngetrack ngetrack apa ya ngetrack ya soalnya kan manusia itu buat berkomunikasi itu kan dia ngelihat mukanya yang mana kan buat buat ke akses ekspresinya atau moodnya kayak gimana. Nah sebenarnya kayak gitu, but anyway malam ini aku nggak aku nggak seserius itu malam ini, aku nggak seteknikal itu, aku bahkan nggak baca apapun malam ini, makanya gak ada yang bohong, aku bawa cantikan di sini. Malam ini aku bakal bakal bikin spesial. Iya, yeah, spesial tahun baru. Iya, yeah, nggak stand up soalnya aku lagi duduk. Iya, yeah, iya, yeah, malam ini aku nggak stand up soalnya aku lagi duduk. Aduh anjing, English sendiri dengan jokes itu. Dan untungnya aku nggak perlu apa ya, serunya aku bisa menikmati cringe ini sendiri. Ya thank you Linet. Gak, aku cringe sebenarnya denger itu. Iya, yeah, kalau kalau depan panggung atau kalau depan orang kayak gitu aku bakal melakukan gestur-gestur aneh saking cringe sebenarnya. Ya, aduh anjing cringe. Iya, yeah, kenapa kenapa sih disebut stand up comedy? Kenapa iya, yeah, kenapa kita nggak cari gak cari padanan katanya biar Indonesia gitu. Iya, yeah, stand up comedy. Iya, yeah, komedi berdiri, kodir gitu ya. Iya, yeah, aduh anjing gitu. Aduh, itu materi pertama yang aku bawain di Buber aja, dan mengerikan men. Iya, setelah itu aku belajar makna hidup ya. Lu tahu nggak sih setelah materi itu lewat gitu ya, terus ngeliat ekspresi penontonnya, aku bisa ngeliat flashback hidup aku selama 27 tahun, 26 tahun waktu itu aku bawain materi itu aja. Ya aku ngerasa waktu terhenti, terus aku bisa ngeliat perjalanan hidupku dari brojol sampai 26 tahun dan berakhir di panggung itu men. Aduh anjir. Ya anjir. Itu kalau nggak dikasih tahu sama akang-akang yang ngasih tahu, udah cut aja anjir. Kayaknya aku nggak bisa balik ke reality sejak itu, tapi ya pada akhirnya aku bawain lagi. Welcome Yanto. Welcome back Wisnu. Iya, recordingnya aku udah mulai. Iya, jadi kalian yang mau pakai, ya, recordingnya udah mulai ya. Aku ya pengingat itu aku tujukan khusus untuk Wisnu, soalnya kadang dia ya kadang dia nggak dan mungkin buat orang-orang yang baru datang ke broadcast realityku ini juga, broadcast realityku ini direkam dan selanjutnya kalian bisa tonton di YouTube. Biasanya nggak lama setelah broadcastnya aku tutup, aku langsung upload di YouTube. Gak aku edit soalnya males, ya mager udah males. Kadang kemarin aja aku DC terus kena ya terus nge-freeze gitu ya komputernya, nggak aku edit men. Ada ada yang begitu, nggak aku saking magernya begitu. Jadi uh, tolong dijaga sikapnya ya, tolong kalau yang mau berkata kasar ntar selain disensor sama realitinya juga, atau berkata vulgar gitu ntar disensor sama realitinya juga, ntar nggak enak juga ditonton di YouTube. Iya, biar aku aja yang yang berkata vulgar di sini, oke? Okay? Iya. Ya malam ini aku bakal bawain jokes yang agak vulgar sebenarnya. Walaupun nggak ngejokes juga sih. Ini kayaknya aku setengah curhat tapi ya udahlah. Iya iya. Aduh hajar 2021 udah lewat men begitu saja. Subscribe Bang Kadal atau Wibu ya, jokes Wibu ya tolong ya. Iya nggak apa-apa, ntar aku aduh susah ya jadi wakil rakyat. Yo iya, aku kan di sini mewakili suara kalian coy. Iya. Ya 2024 ya Iswana Sohendar, oke. Okay? Enggak. Anjir sumpah senang banget bisa recording lagi. Kemarin aku recording sempet aku stop soalnya ada satu materi yang nggak bisa aku bawain. Iya. Yeah. Kalau yang nonton YouTubeku aku sempat bikin kayak ngomongin temen sama ngomongin mantan kan. Iya, yeah, di situ ada satu mantan yang nggak bisa aku mention. Ya yeah, yang masih belum bisa aku lucu-lucuin ceritanya. Jadi semenjak itu aku berhenti dulu bikin bikin vlog di YouTube. Jadi ya udahlah. Berat man kalau kalau cerita soal yang satu itu. Aku
Iya, sebenarnya 15 menit pertama aku bisa oke ya waktu rekaman ngomongin mantan yang satu itu. Coba 15 menit kemudiannya kok komedinya di mana? Anjir, itu aja komedinya di mana? Kenapa kenapa ceritanya jadi sedih? Ya udahlah, udah akhirnya rekamannya aku hapus dan aku nggak lanjutin. Makanya senang banget aku, mungkin kalau malam ini aku terlalu hype ya karena itu, karena aku udah lama nggak bikin video kayak gini. Apa sih, kita hidup dalam masyarakat tuh kan, orang-orang kayak gini nih ya. Edgy banget anjir. Iya, biasanya aku yang edgy di sini. Apa sih? Dari situ aku yakin apa ya, sebenarnya lu nggak apa ya, buat kalian yang ngerasa aneh di luar sana, buat kalian yang ngerasa kalau kalian edgy sendiri atau kalian weirdo sendiri atau kalian wibu sendiri di luar sana, percayalah kalian bukan orang satu-satunya men. Iya, kadang aku ngerasa kayak gitu, aku ngerasa kayak anjir aku tuh alien, aku tuh sendirian, tapi setelah aku umumkan keanehan aku, kealienan aku ke muka publik, ternyata banyak juga orang yang sama anehnya, bahkan lebih aneh lagi hidupnya dari aku. Jadi ya itu sedikit mengobati kesepian di hati ini sebenarnya. Aduh anjir, iya bener loh, serius. Jadi eh iya, dari apa ya, dari broadcast reality ini, dari eh, upload video di YouTube, aku juga jadi oh ya ternyata gak cuma aku sendiri yang ngerasa kayak gitu, gak cuma aku sendiri yang punya kegelisahan itu. Jadi mungkin itu karya pentingnya berbagi. Iya, masa beban hidup terus yang dibagi. Yoi. Gak ada, aku kenal tuh temanku yang gitu tuh ya, hobinya bagi-bagi beban hidup, bagi-bagi stres kayak gitu, ada tuh ya, bagi-bagi stres. Kalau gak salah salah satu istilahnya si Dean, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa dah, aku kesini bagi-bagi stres. Tai isi kepala lu dah. Apa sih kan kok bagi-bagi stres aja. Iya, coba lu cek di apa ya, di Badan Amil Zakat atau di apa ya, di iya di ke masjid, emang ada orang sedekah pakai stres? Kan enggak aja. Iya, lu bagi-bagi stres nggak akan jadi amal soleh Yan. Ya sorry Yan kalau nonton ya. Aku serius ngomongin lu di sini. Aduh anjir. Nggak, aku lama ya nggak ketemu si Dean. Kemarin si Dean katanya mau kesini tapi nggak. Wah ya, aku ngerti sih si Dean sibuk sama kayak ya, dia banyak juga kontennya di YouTube. Ntar aku cantumin ya konten apa ya, channel YouTube si Dean di sini. Ya kalian bisa tengokin si Dean screen siapa kalau di YouTube. Ya bro, yang cringe di sini nggak cuma Aing doang anjir, si Dean juga sebenarnya cringe. Ya tapi depan orangnya aku nggak bilang gitu. Yan bagus kok Yan. Iya, aku kan teman yang suportif ya. Ya gitu, aku depan depan orangnya begitu. Iya. Padahal, padahal orangnya udah balik, aku bilang aduh anjing si Dean cringe. Tapi gak apa-apa Yan, aku teman yang suportif Yan. Ya aku suka konten-konten digital marketing lu Yan. Iya, itu konten yang sangat mengedukasi, benar. Aduh anjing. Aduh anjing serius. Iya, malam ini harusnya aku nongkrong gitu sama teman-temanku. Tapi nggak jadi sih ya. Energiku low banget anjir. Yoi, bermuka dua aja. Iya, bermuka dua dong. Soalnya dia kalau apa sih, muka yang dipakai pas recording sama pas live beda aja. Nggak tahu, kalau kalian cek aku pas live dengan aku pas recording tuh mukanya selalu beda. Kalau apa ya, pencahayaannya lebih tepatnya, iya. Kalau recording pencahayaannya nggak gitu. Ini mukanya banyak. Simak bang. Pernah ngerasa cringe diri sendiri, nge-cringe diri sendiri ya, ya 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 itu yang aku lakuin sih sebenarnya. Nggak masalah sih gak nge-cringe ke diri sendiri juga. Iya, hidupmu nggak mungkin keren terus kan. Kadang itu sih yang bikin aku ngerasa apa ya, ngerasa manusia, karena aku masih masih punya kapasitas untuk berbuat salah. Kayak salah-salah ngomong kayak gitu, atau salah-salah bertindak atau bersikap. Iya, aku pernah sih ada di satu masa di mana aku menginginkan semua yang keluar dari aku, semua tindakanku, semua ucapanku tuh semuanya pengennya sih sempurna gitu. Pengennya tuh nggak ada salahnya. Ya aku emang perfeksionis orangnya emang. Tapi belakangan kesini ya udahlah. Makanya video yang aku upload juga nggak aku edit. Soalnya kalau aku edit aku bakal membiarkan jiwa perfeksionisku bergelora kembali. Alah, apa sih itu bergelora kembali? Gue lihat curhat lu yang gue lihat lu yang curhat subuh.
Coret subuh tuh yang mana? Aduh anjir, pas subuh tuh yang mana ya? Ntar aku cek lagi deh. Bang, buat es krim rasa air putih. Enggak, itu aduh anjing. Itu namanya es serut. Iya. Yeah. Kok aduh anjing. Aduh, es krim rasa air putih ya, Nu. Iya. Yeah. Ya otakku, aku masih memproses itu es krim rasa air putih ya. Ntar kalau diedit durasi 2 jam jadi 2 menit betul. Iya, kayak Air Gear episodenya Onigiri lawan Gorgon, iya. Dari Jepangnya 20 menit, begitu masuk Indonesia tinggal 5 menit anjir. Banyak fan service-nya diedit anjir. KPI itu. Ya benar, kalau kalau aku ngedit biasanya jiwa apa ya, jiwa perfeksionisku tuh kayak kayak terpanggil gitu. Jadi pengen semuanya semuanya oke, tapi ya udahlah. Sekarang kalaupun kayak durasi bocor kayak gitu, aku coba lebih apa ya, aku coba lebih disiplin aja ke diriku sendiri. Iya, kayak malam ini aku bakal ngebahas soal insecurity nih. Iya, kalian di sini ada yang insecure nggak? Atau kalian di sini yang punya insecurity apa gitu? Serius nggak ada? Ini kalau ada aku panggilin security nih, iya biar secure. Aduh anjing. Ya udah gitu. Aku berusaha buat nggak cringe sama joke sendiri, tapi serius barusan cringe banget anjir. Lo insecurity-nya apa, no? Aku kadang apa ya? eh aku sering ngerasa insecure kalau aku kalah maco, apalagi sama mantanku yang terakhir. Ya, dia maco parah, men. Iya serius. Aku kalau lagi jalan bareng dia kadang ngerasa aduh anjir, ini dia kok maco banget ya. Saking maconya sampai kayak titikku tuh mengkerut gitu anjir. Gak tahu anjir. Dia anjir maco banget, titikku sampai mengkerut gini. Saking insecure-nya gitu, tapi kesininya sih apa ya, kesininya aku bisa mengerti sih, maksudnya nggak harus apa ya, nggak harus terlalu, aku bisa berdamai dengan ketidakmacuan itu, maksudnya dia juga begitu nggak berarti karena dia maco kan, maksudnya dia sebenarnya lebih lebih firm aja, lebih lebih apa ya, lebih firm dalam dalam mengambil keputusan, dan aku orangnya lebih angin-anginan. Nggak berarti lu kalah maco juga, Dal. Iya, nggak apa-apa, kopium. Iya, dan ini itu cara aku untuk berdamai sih. Jadi aku bilang ya mungkin dia orangnya emang seperti itu, mungkin dia lebih firm dalam dalam keputusannya, dan aku lebih angin-anginan. Ya sudah gitu, tiap orang beda-beda, dan lu nggak bisa apa ya, lu nggak bisa samain juga. Nggak berarti lu kalah maco, oke. Ya nggak apa-apa, aku bilang gitu bakal sering soalnya meyakinkan diri sendiri. Iya men, ajar, apalagi kalau udah apa ya, kayak ya apa ya, ini yang tadi aku peringatkan di awal, oke, materinya bakal bakal sangat-sangat vulgar aja. Cewek kan, aduh anjing. Iya, 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 iya. Saya suka selera humornya Linet di sini, ya. Mantan lu cewek kan, Bang? Cewek anjing. Cewek. Aduh anjir. Enggak, serius Pancel aja di situ kayaknya. Thank you Linet sudah menambahkan. Ya itu lucu banget anjir. Ya Bang Pancel. Aduh. Nggak, pacarku cewek tapi dia eh ya emang begitu sih, ya udahlah. Aduh, anjir, apa sih, dah lu kemarin udah baikan, kenapa sih sekarang sekarang harus lu ngomongin ngomongin juga? Kan kemarin udah baikan, udahlah. Kemarin udah, iya, kemarin aku sempat baik-baikin dia gitu, kayak ngasih hadiah, iya, kayak ngasih, iya. Soalnya deep down aku ngerasa aduh anjir, kayaknya materi aku ntar buat buat malam tahun baru aku bakal banyak ngebahas dia nih. Kalau aku nggak kasih sesuatu buat dia, aku bakal ngerasa aduh aku berdosa banget ya udah ngomongin orang kayak gitu. Padahal masanya udah selesai. Iya, udahlah. Bang, Bang bolehnya. Keong kan punya punya rumah, terus ruang tamunya di mana? Aduh anjing. Ya rumah Keong ruang tamunya di mana ya? Hmm. Mantan cewek lah, kalau cowok kadang. Enggak, aku banyak ditembak cowok tapi akunya nggak terima aja. Iya, iya, aku belum ke situ.
pernah nggak sih ngerasa kayak iya lu pernah ditembak cowok nggak tuh? Iya itu waktu itu apa ya? Aku tahu si abang itu ngomongnya bercanda kan, tapi lu bisa bayangin nggak cara gimana nge-maintain muka lu harus tetap straight face ngadepin abang-abang yang bilang is lu mau nggak jadi pacar gue? Muka lu harus straight man, iya iya. Kalau nggak straight lu bakal dipertanyakan apakah lu straight kayak gitu kayak ya aku harus maintain mukaku harus benar-benar lempeng gitu datar. Oh iya enggak sih bang, aku masih suka cowok, enggak, aku masih suka cewek kayak gitu. Ya maksudnya awkward gitu, harus apa ya, harus nge-maintain soalnya baper sih enggak, tapi emang awkward aja ya. Beda kalau ditembak cewek kan. Iya, Rairi tuh kerjaannya gitu. Iya Ri, kalau lu nonton gini ya lu yang terbaik aja. Kalau cowok aku lebih apa ya, kalau bilang gitu sama cowok atau ada cowok yang gesturnya mulai deket kayak gitu, biasanya sih eh, aku tetap platonik aja sih, maksudnya eh, dengan abang-abang itu pun pada akhirnya aku nggak ngejauh sih, aku tetap nongkrong bareng, cuma dibawa apa ya, dibawa bercanda aja, maksudnya apaan sih bercanda ya kayak gitu maksudnya. Ya orangnya juga bercanda kok, maksudnya aku tahu dia nggak bener-bener serius waktu itu. Gue ditembak cewek kebalik. Lalu cewek, aku nggak apa ya, ditembak cowok tuh mungkin mungkin ini salah satu statement aku juga kak ya, soal apa ya, soal LGBTQ plus gitu. Kalau aku nggak terlalu mempermasalahkan sih apakah dia gay atau enggak. Ya makanya kan dari situ aku nggak mempermasalahkan apakah orang ini gay atau enggak, apakah dia ateis atau enggak, dia percaya Tuhan atau menyembah pohon, aku nggak terlalu mempermasalahkan itu sih. Toh tiap orang juga kan punya apa ya, uh, punya perannya masing-masing di muka bumi ini, betul? Iya, kita nggak bisa meng ya itu yang aku selalu pikirin tuh, kalau kalau aku mau ngejudge orang aku selalu nanya lu siapa dal. Iya, siapalah lu mau ngejudge orang mana baik dan buruk aja, maksudnya kita emang punya kewajiban untuk menegakkan kebenaran, tapi kan kebenaran yang kita tegakkan tuh pada akhirnya adalah objektif kebenaran kita, bukan berarti kebenaran orang banyak. Jadi ya kalau aku punya kebenaran atau punya hal yang aku yakini sebagai hal yang benar, aku pegang itu, dan aku tidak tapi apa sih dan aku tidak menjadikan itu alasan untuk menghakimi orang lain dengan apa yang ku percaya sebagai ini kebenaranku. Tapi aku gak menghakimi orang lain dengan kebenaranku ini, soalnya tiap orang punya kebenarannya masing-masing. Bang, di mana ruang 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 tamu keong? Aduh, si Wisnu ini. Iya, lu masih nyariin ruang tamu keong tuh. Bang, tapi sikap lu beneran laki kan? Iya, beneran laki. Iya, bentar aku cek dulu ya. Iya, masih laki. Iya. Masih masih ada tuh, masih ada. Abang tau Nekopoy, nobar yuk. Enggak deh, aku nggak terlalu suka. Aku nggak nonton Nekopoy soalnya agak gimana ya, kualitas si animasi sama pengisi suaranya kayaknya bukan di, apalagi story lainnya bukan di ranah konten yang bakal aku tonton sih. Bahkan buat fab material pun kayaknya enggak deh, aku nggak ke Nekopoy. Ya, enggak. Ya itu, aku punya apa ya, aku punya taste aku sendiri sih, aku punya hak untuk menolak ya. Itu hal yang seandainya bisa aku tahu, bisa aku mengerti, bisa aku pahami sejak aku umur belasan, adalah sebenarnya lu punya hak untuk menolak ajakan itu. Ya kalau nggak sesuai dengan taste lu, dengan cita rasa lu, dengan selera lu, ya nggak perlu lu apa ya, nggak perlu lu uh, ikutin juga kayak gitu. Sama kayak apa ya, aku balik lagi ngebahas soal insecurity ya. Iya, soalnya tadi ada si Linet yang nanya, bang tapi sikap lu beneran laki kan? Iya laki. Aku tetap cowok, dan apa ya, bentar aku cek lagi.
Aku harus memastikan itu sesering mungkin. Soalnya itu kayak jadi konfirmasi, iya dah lu cowok. Aku pernah sih satu malam gitu, satu hari bangun tidur aku mimpi tititku hilang kayak gitu. Iya. Yeah. Kalau gak salah itu hari Minggu, terus aku udahnya kumpul gitu nongkrong bareng teman-temanku. Iya. Lu bisa bayangin muka teman-temanku begitu aku datang ke tongkrongan itu dan bilang, "Bro, semalam aing mimpi tititku hilang." Wanjir. Lu bisa bayangin muka orang-orang itu. Aku baru datang terus bilang gitu, "Semalam aku mimpi tititku hilang." Oh, oh ya, yeah? Iya, terus tapi masih ada kan? Masih ada sih, mau lihat? Nggak gitu Dal, nggak gitu. Kita cuma mastiin masih ada kan? Iya, cuma mimpi sih, cuma serem aja men. Ya, aku kalau ditanyain, lu laki nggak sih? Tapi ya aku laki, cuma aku tetap harus mengkonfirmasi itu. Kadang aku nggak bener-bener firm soal itu. Iya, soalnya lu upload di YouTube nggak dolar kuning nggak apa-apa sih. Bodoh amat. Iya bener, pas bangun langsung dicek di tempat gitu. Iya, iya bener masih ada. Iya. Sejak malam itu aku jadi sering ngecek. Gue masih laki kan, bentar gue cek dulu. Iya masih ada, sip, aman. Itu agak mengerikan sih. Iya, soalnya rada insecure main jadi laki. Iya, aku sebagai sebagai cowok, sebagai cowok sering sering ngerasa insecure gitu kayak. Iya, makanya sering ngecek kan, walaupun walaupun begitu dicek kelihatannya kecil banget gitu, kayak setengah dari kelingking tapi masih ada. Iya, gak tahu. Enggak lah, gak setengah dari kelingking banget, kayak sejempol gitu ya. Ya masih ada, tapi ya dia begitu ku cek di bawah dia kayak ngasih jempol gitu. Ya sip, ada. Iya men, punya titik kecil tuh kayak insecure men, apalagi kalau lu buka situs-situs bokep gitu kan banyak iklan pembesar penis gitu kan. Jadi aduh anjir, itu nggak enak lah kayak. Iya, aku nggak ngerti apakah manusia emang bisa punya titik segede gitu ya. Maksudnya itu kayak belalai gajah lah anjir, bisa diputar-putar gitu kayak helikopter anjir. Serius nih orang bisa punya. Iya anjir, aneh banget. Tapi ya efeknya sih ke aku jadi, iya jadi insecure aja sih anjir, kok punya aku nggak segede gitu ya kayak gitu. Aneh banget kan, tapi belakangan aku mikir kalau segede gitu juga kayaknya repot ya, maksudnya. Iya, apakah biar biar gak kan, kalau kalau terlalu gitu kan ntar dia melambai-lambai ya di bawah, apakah dia harus dibikin dibikin simpul mati tau gak sih, yang dibikin simpul mati gitu biar biar dia nggak melambai-lambai di bawah gimana tuh, gak nyaman sih. Tapi ya itu cukup buat aku mempertanyakan apakah aku cukup cowok atau enggak. So far sih aku cowok ya. Ya butuh improvement sih ya, masih ada banyak space for improvement, tapi ya aku tetap cowok. Aduh aja. Apa sih? Agak triggering loh kalau ditanya lo masih cowok kan, ya masih, bentar aku cek dulu. Tak kayak gitu, kayak ada trigger kayak gitu. Tapi syukurnya sih masih iya sih. Dan lagi nggak kayak apa ya, nggak kayak cowok kebanyakan. Aku juga ngerasa insecure dengan aku yang kurus. Iya, iya men, kurus tuh kayak aduh, nggak banget lah jadi cowok yang kurus kayak gitu. Satu-satunya hal ya dari diri aku yang punya potensi untuk menyakiti adalah ucapanku doang men. Iya. Iya, yang bisa jadi lethal weapon di tubuhku kayaknya ucapanku doang kayaknya. Kalau badanku tuh, aku di apa tinggiku tuh 168, terus beratku tuh 55. Terakhir aku ya 50-an gitu. Aku nggak pernah lebih dari 60 seingatku. Jadi belakangan mikir buat apa ya, buat workout gitu kan, buat fitness, tapi ternyata kalau mau badannya besar gitu, ternyata lu harus bulking dulu baru lu workout. Jadi apa sih, jadi ada apa ya, jadi ada bentuknya gitu. Lu kudu bulking, lu kudu banyak makan dulu, lu kudu naikin berat badan lu dulu, baru baru ntar apa sih, si badannya dibentuk kayak gitu. Kalau lu gak makannya aja nggak banyak, atau lu apa sih, si berat badannya segitu tapi lu paksain buat fitness, ya makin kurus lah Del. Lu lihat anu lu sendiri. Kadang harus dipastiin ya, aku takut mimpi itu jadi kenyataan lah, hilang enggak sih, maksudnya buat buat apa ya, buat meyakinkan diri sendiri aja.
Ya tahu gak sih kayak kayak SpongeBob yang dia lihat yang dia lihat cukuran, ya cukuran jenggot gitu. Oh iya aku cowok kayak gitu. Ya aku juga kayak gitu. Aku lihat, aku cek celana, iya aku cowok. Ya orang sepintas mungkin bakal ngelihat itu lucu, tapi jujur buat aku itu nggak cuma sekedar lucu-lucuan men, itu udah kayak itu insecurity men, serius ya. Oh iya, di tempatnya lu ya nu yang pernah apa yang pernah curhat soal lu kurus terus ku bilang, "Nu, tau obat cacing gak?" Itu lu bukan sih, Nu? Atau si Kelvin aja. Aduh. Aku sempat mikir gitu kayak terakhir juga ngomong apa ya? Terakhir juga ngobrol dengan Mbak Nunu kalau nggak salah, iya. Dan lu tau obat cacing gak? Iya. Kayaknya aku kurus bukan karena cacingan deh. Iya, kayaknya aku kurus karena kebanyakan coli aja. Iya, jadi protein yang masuk tuh bukannya jadi otot, tapi keluar jadi peju. Aduh, ajar. Iya, susah ya bang. Ya ini YouTube dolar kuning ya, iya. Nggak dolar kuning deh kayaknya. Ya ini kayaknya nggak lulus sensor, ya udah nggak apa-apa. Kan udah aku bilang ya. Kalau perlu ini kayaknya bakal aku private sih. Aku tahu materi yang aku bawain ini apa ya, aku tahu materi yang aku bawain ini malam ini tuh nggak aman, dan kadang aku ngerasa insecure juga karena itu, karena apa ya, karena aduh ajar aku bawain materi gak aman nih, soalnya ini tuh jokes-jokes yang di tongkrongan nggak belum sempet aku bawain kayak gitu. Terus kayak kemarin tuh aku kayak bikin resolusi gitu tahun 2022 aku bakal berhenti ngejokes jorok deh. Iya, soalnya kayak kasihan teman-temanku kayaknya udah muak gitu di dicekokin sama jokes jorok. Apaan sih dah lo kok? Aduh, jokesnya kok lo kok banyakan pakai jokes titit aja. Ya nggak apa-apa, 2022 kayaknya aku berhenti ngejokes jorok. Sebagai gantinya malam ini aku bakal apa ya, bakal bakal abisin deh semua stok jokes jorok aku di sini. Kasihan bang, cewek nggak punya, ya itu. Dan aku juga nggak bisa bikin materi materi jokes soal cewek juga, soalnya aku nggak punya apa yang cewek punya, jadi aku nggak bisa ngejokes apa yang mereka punya, ngerti nggak? No, ya kayak gitu. Itu kalau nggak salah siapa ya, si Hana Chuan gitu ya, Hana Natsuki kalau kalau di reality namanya. Iya dia bilang ya udah dal nggak apa-apa karena 2022 lu nggak bisa ngejokes jorok, ya udah sebelum 2022 lu puas-puasin aja ngejokes jorok. Terus aku bilang, nah nggak gitu nak cara kerjanya. Iya, kok nggak gitu? Nggak. Soalnya aku pernah kayak oh iya seminggu lagi puasa, aku puas-puasin aja colinya sekarang gitu, jadi ntar pas puasa lu nggak coli lagi kayak gitu. Iya, ternyata nggak begitu. Iya, ternyata nggak gitu, aku pas puasa tetap aja. Iya, apalagi iya, part dimana kayak masih tahun ini gitu, dimana aku buka puasa enaknya makan apa ya, makan ayam ayam bakar aja enak kali ya. Terus makan apa ya, sebelum maghrib gitu jam 5 jam setengah enaman gitu, aku ngantri deh beli ayam bakar. Pas ngantri si apa ya, aku ngantrinya di depan bakaran ayamnya gitu, jadi aku bisa ngeliat si mbaknya itu dia ngebakar ayam. Aduh ajar, itu aku nggak enak sama mbaknya sampai sekarang, soalnya si mbaknya baik ajar, tapi waktu dia ngebakar ayam dia kan kudu nunduk ya. Tapas nunduk itu ajar, tragedi itu terjadi. Aku gak bangga soalnya. Ya pas nunduk ya si belahan dadanya kelihatan, terus aku kan bentar, kok bisa kelihatan, masa nggak, masa emang dia nggak pakai BH ya kayak gitu. Iya, masa masa gundal gandul gitu kan nggak enak. Iya dia nggak pakai BH apa. Ya aku cek lagi deh. Iya 2 kali aku lihat, wah anjir bener nggak pakai BH. Ya udahlah, itu setengah enam men, dan puasaku kayaknya batal di situ. Jadi nggak, ya udahlah. Ya banyak banget apa ya, banyak banget kejadian vulgar yang tahun ini aku mulai mulai validasi kejadian itu. Oh iya ini jokes ini bisa nih jadi ini vulgar nih, atau ini jokes ini jorok nih, tapi mulai tahun ini aku mulai memvalidasi hal tersebut. Mulai tahun ini aku mulai mengiyakan keberadaannya. Jadi mungkin kalau apa ya, paling gampangnya gini deh, kayak kerjaan deh.
sebelum tahun ini aku nggak nerima komisian no safe for work atau gambar bokep kayak gitu kan. Baru tahun ini doang aku ngebuka, jelas-jelas ngebuka kayak gitu. Soalnya rasanya kalau aku ngebatasin diri aku buat nggak ngejokes, buat nggak ngegambar no safe for work, kayaknya aku ada potensi yang yang nggak aku optimalkan di situ. Rasanya aku kayak nggak pakai semua potensi yang aku punya. Walaupun pada akhirnya komisian bokep aku nggak laku juga ya, tapi ya udah, seenggaknya aku menerima kalau ya aku punya potensi atau aku punya kemampuan untuk bikin gambar bokep. Aku punya punya potensi untuk bikin jokes jorok, dan aku optimalkan potensi itu. Terlepas dari apakah orang bisa mengapresiasi itu atau enggak, ya kayaknya mungkin itu di luar, apa itu, di luar eh, kuasa aku. Orang apresiasinya gimana, mereka mereka mungkin bisa jijik, mereka mungkin bisa annoyed dengan itu, mereka bisa cringe ngedenger itu, tapi ya aku terima kok. Maksudnya kan mengapresiasi sebuah karya kan nggak harus, apa ya, nggak harus dengan memuji doang kan. Iya, lu lihat deh si Freud. Sigmund Freud aja, buku yang nge-take down dia dengan buku yang dia tulis tuh banyakan buku yang nge-take down dia sebenarnya. Mungkin ya, aku nggak tahu angka pastinya, tapi aku kemarin lihat banyak artikel yang nge-take down, atau nge-take down tuh apa ya, yang menjatuhkan teorinya Freud. Walaupun ada benernya juga ya teorinya itu, tapi makin sini makin gak relevan. Ya kayak gitu. Aku juga ngerasa aku lebih ngebuka diri aku untuk dicaci maki atau untuk dihina seperti itu sih. Iya. Capek men, harus harus kelihatan baik terus di depan orang, harus kelihatan sempurna terus di depan orang, harus kelihatan perfect terus, apalagi kayak jadi perfeksionis tuh pegel men, yoi. Nggak, aduh ajar, ada satu beat yang aku lupa bawain, nggak apa-apa deh. Shit. Aku benci. Iya, yeah. Nggak apa-apa ya, aku balik lagi ya ke jokes titit ya. Iya, aku kalau nggak nulis poin-poin gini bakal lost in translation. Nggak ding, itu Bill Bill Murray sama Scarlett Johansson, lost in translation. Ya aku gampang banget ke distract emang orangnya. Aduh anjing. Ya balik lagi soal jokes titit, kadang aku mikirnya dengan perkembangan tititku yang kayaknya berhenti di umur 11, aku ngerasa mungkin selama ini aku low key pedofil gitu. Iya. Iya, jangan-jangan gue pedofil ya. Iya, kayak mainin titit sendiri yang ukurannya kayak titit bocah gitu kan. Aduh anjing. Nggak banget lah. Ya udah tuh, udah. Ya, oke, jokes titit selesai ya sampai situ. Bentar, udah ya. Kalah maco udah, jokes titit, titit kecil udah, titit yang ya pedofil udah. Ngebahas mantan harusnya tadi terakhir nih, tapi kenapa aku bawain di awal ya? Aduh, sial. Aku sunat biar hilang gitu. Itu ya, ada perayaan dari. Oh iya bener, soalnya reality pakai waktu Jepang kan. Terus sekarang udah jam 10 nih, aku tahu. Happy New Year guys. Yo iya, Happy New Year. 2022 belum deng. Ya sekarang baru jam 10 aku tahu reality pakai waktu Jepang by the way. Iya kan. Ya, selamat selamat tahun baru buat kalian yang ada di Jepang. Ya, buat Bagus Maulana sama Muhammad Rizky Anwar. Ya, kalau kalian nonton sampai sini, selamat ya, kalian sudah melewati neraka cringe itu. Aduh anjir. Bentar, nggak kelihatan semua. Kelihatan, nggak apa-apa deh. Happy New Year ya. Nggak tahu itu. Mereka banyak teman-temanku yang sekarang lagi di Jepang sih. Ada yang terusin kuliah, ada yang lagi kerja. Kemarin aku sempat kepikiran buat apa ya, buat eh, aku pindah ke Jepang aja atau aku kerja di sana aja kayaknya. Waktu baru lulus sekolah aku semangat soal itu. Makin sini aku makin enggak. Makin makin sini aku makin udahlah di sini aja. Maksudnya banyak hal yang masih pengen aku lakuin di sini. Kayaknya kalau aku udah kehabisan ide atau kehabisan hal, di Jepang paling ketat yoi. Kayaknya itu hal yang bakal jadi soal kalau aku di Jepang. Aku orangnya sangat urakan. Tapi nggak tahu sih, aku sempet ada satu submisi yang pengen aku cobain. Aku pengen nyoba nyoba apa nyoba peruntungan submisi ke penerbit Jepang. Jadi kalau keterima mungkin enaknya aku kesana aja sekalian.
Tapi rasanya masih jauh sih ke sana. Aku ngerasa skillku juga kayaknya skill sama time managementku kayaknya belum sejago itu. Tapi ya udahlah. Jadi aku jadiin itu kayak kayak apa ya? Kayak cita-cita kali ya. Aku nggak tahu itu bakal tercapai kapan, tapi kebutuhannya aku cicil dari sekarang. Kayak aku belajar ngegambar dengan lebih disiplin, dengan lebih sadar waktu, dengan lebih nyari nyari cara-cara supaya bisa ngegambar lebih cepat dan lebih efektif kayak gitu. Walaupun nggak teratur sih, aku nggak sedisiplin itu, sial. Nggak tahu, kerjaanku tuh banyak yang melibatkan kayak aku, ya aku jadi editor komik, apa sih, kayak komik scan dari Jepang ke Inggris, atau ya banyak kerjaan yang melibatkan harus ke sana. Tapi akunya ogah-ogahan, akunya angin-anginan, akunya nggak ada, akunya kalau kalau kata temanku sih, aku tuh nggak ada ambisi ya itu. Lu tuh potensinya banyak, lu skillnya luas, tapi lu nggak ada ambisi, Dal. Enggak. Aku nggak ngerasa perlu juga punya ambisi sih. Maksudnya kalaupun ada ambisi, aku juga nggak ngerasa orang-orang perlu tahu ambisiku apa. Iya kan, aku nggak perlu mengumbar ambisiku. Aku pengen pensiun di umur 30. Aku pengen punya passive income yang kan nggak harus gitu ya. Itu kayak, itu apa sih, kayak kayak fire fire movement ya. Iya, sempet sih aku lihat postingannya soal fire movement gitu. Tapi aku nggak begitu sih. Aku lebih go with the flow. Aku lebih ngikutin apa yang aku lagi hype saat itu. Oh ya, aku lagi seru ngerjain ini, ya udah aku sepenuh hati ngerjain itu. Jadi nggak, oh iya, ini kali ya konsepnya. Aku meletakkan kebahagiaan aku tuh pada saat ini, bukan di masa depan. Kayak mungkin beberapa orang ada yang mereka kalau pengen bahagia tuh pengen dapet ini dulu, atau pengen pengen ngelakuin ini dulu, atau pengen jadi itu dulu gitu. Banyak banyak syaratnya untuk mereka bahagia. Aku sih belakangan buat jadi bahagia ya udah. Persyaratanku makin sini untuk jadi bahagia makin sederhana sih. Jadi kayak bahkan untuk bahkan aku sendiri meletakkan kebahagiaanku sendiri nggak terlalu jauh-jauh sih, nggak yang jauh di masa depan. Welcome Adachi. Ya, selamat Adachi, kamu terselamatkan dari jokes jorok aku yang nggak tahu diri. Ya, list jokes jorokku udah habis tuh tadi ya. Si Wisnu tuh kena semua. Ya, ho Adachi. Nggak apa-apa kalau ya si Wisnu jadi korban. Nggak apa-apa kalau kalau penasaran aku ngejokes joroknya kayak gimana, ntar ini rekamannya ku upload kok di YouTube ya. Cek aja di YouTube. Aku sendiri cringe anjir, tapi nggak apa-apa. Ya, demi 2022 yang aku nggak ngejokes jorok, aku habisin jokes joroknya malam ini. Yeah. Anjir, lama banget animasi Happy New Year-nya. HP ku nggak panas kan? HP ku baik-baik saja kan? Aduh. Ya, setelah ngomongin jokes jorok, aku ngomongin mantan deh. Aduh. Ya, mantanku yang putusnya kapan ya? Masih tahun ini, tapi aku lupa lagi tepatnya bulan kapan sih. Kita sempat kayak putus nyambung gitu. Tapi pada akhirnya kayak mungkin lebih baik kita jalan masing-masing. Maksudnya biar nggak biar lebih aman aja sih, biar lebih nyaman aja jalanin ya. Jadi nggak apa ya, aku sendiri sih lebih jujur sih, aku sendiri lebih lebih nyaman ngejalanin hubungan yang nggak, aku tuh susah banget buat berkomitmen ya, iya. Tapi jujur karena aku susah berkomitmen, aku sampai itu yang bikin aku sampai detik ini bisa terus hidup. Iya, soalnya buat bunuh diri you have to commit suicide. Iya bener. Iya, aku tahu. Jokes joroknya abis, sekarang jokesnya jadi dark ya, Del. Iya, nggak apa-apa. Aduh, iya. Tapi serius aku susah banget buat berkomitmen. Jadi kemarin juga ada baiknya juga, kemarin aku putus. Jadi ngerasa bisa sama-sama lebih bebas, sama-sama kompres bang. Iya. Yeah. Sama-sama jadi pribadi sendiri yang lebih maksimal gitu. Itu juga yang aku ngerasa salah satu insecurity aku waktu jalan bareng dia adalah aku paling takut atau aku paling insecure kalau ternyata dengan aku jalan sama dia aku ngehambat
perkembangannya dia. Aku nggak mau ngehambat, jadi apa ya, ngehambat perkembangan karirnya dia atau perkembangan ya banyak lah. Aku nggak mau apa ya, aku nggak mau jadi beban sih. Iya, kayak aku tahu latar belakangnya udah jelas beda, kayak keluarganya beda, budayanya beda, agamanya beda, jadi bakal banyak apa ya, bakal banyak permasalahan kalau aku bilang. Jadi mungkin baiknya emang jalan masing-masing aja. Toh itu nggak berarti kita nggak bisa jadi teman baik, bukan? Iya. Yes, aku berusaha baik-baikin dia aja gitu. Gak enak men. Aku rasanya ya kemarin aku juga ngasih ngasih apa ya, ngasih hadiah Natal tuh karena sebagiannya aku ngerasa nggak enak aja setahun ini banyak pakai dia sebagai materi aku di sini, di entah itu di reality atau di Discord esek-esek. Aku sering sering pakai, ya aku ya aku ngejok sering bawa dia, jadi ya udahlah. Tapi depan orangnya aku nggak ngaku sih. Kemarin ditanya, kok ada acara apa ya, kok tiba-tiba kok kamu ngasih hadiah. Aku bilangnya ya nggak apa-apa sih, aku lagi pengen aja ngasih ya, padahal aslinya itu sih aku ya aku udah sering pakai dia jadi bahan jokes, jadi udahlah. Dari putus terus sekarang gimana caranya nge maintain supaya semuanya jadi baik-baik aja komunikasinya, terus berusaha untuk, aku sih berusaha untuk nggak apa ya, nggak ngebenci keadaan aku waktu itu sih. Kayak waktu itu aku ngerasa ada titik di mana aku ngerasa aduh aku putus kayaknya karena emang keadaannya, karena emang situasinya tidak memungkinkan, atau karena tuh apa sih, pada titik ekstrimnya adalah aku menyalahkan dunia saat itu. Kenapa sih dunia harus seperti ini, kenapa sih harus kayak gitu. Ya, kesininya aku berdamai, aku makin sini sih makin makin lepas sih, maksudnya makin 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 nggak. Kalau dulu waktu waktu jalan sama dia aku masih sering mikir kalau harusnya seperti ini, atau aku usahakan biar jadi seperti ini hasilnya. Itu sebenarnya yang bikin hubungan itu jadi berat buat dijalanin, saat saat kita berusaha untuk mengontrol outcome-nya harus seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, padahal kan kita nggak punya kuasa apa ya, soal outcome-nya harus kayak gimana atau hasil akhirnya kayak gimana. Hal terbaik yang bisa kita lakuin ya cuma berusaha, iya kan? Soal usahanya bakal berakhir seperti apa, itu di luar kuasa aku sih. Aku nggak apa sih, eh, aku masih agak berat untuk mengakui itu ya, tapi sebenarnya itu di luar usaha, di luar apa ya, di luar di luar upayaku, di luar kendaliku. Iya, jadi mungkin itu hal baik yang aku pelajari dari hubungan yang berakhir itu adalah aku bisa lebih lebih humble kali ya. Iya, aku lebih nggak berusaha untuk mengontrol si hasil akhir dari apa yang sudah aku upayakan. Jadi ya nggak masalah sih. Iya, maksudnya aku pernah ada di satu apa ya, di satu titik di mana aku bilang ya nggak masalah sih, tapi apa yang ada di kepalaku adalah selanjutnya adalah hal yang buruk kayak gitu. Sampai sekarang aku masih begitu, kadang kalau ada hal yang nggak bisa aku upayakan gitu, hal-hal yang di luar upayaku, aku selalu ngerasa, aku selalu ada prasangka kalau hal itu bakal berakhir buruk gitu. Padahal kan nggak berarti apa ya, nggak berarti hal yang di luar kendali kita seperti itu bakal berakhir dengan buruk juga kan. Kayak aku jadi ingat apa yang dulu banget aku sering bilang gini, kayak ya kalau kalau lu udah melakukan hal yang terbaik dan kayak semua upaya lu udah the best gitu, udah terbaik, terus lu masih ragu kalau kalau hasilnya tuh bakal bakal baik gitu, serius dah, lu bener-bener berimankah karena itu? Iya, lu bisa yakin menyebut diri lu beriman karena
Iya, kadang aku ngerasa kayak rukun iman tuh bukan yang rukun iman tuh ada 5 kan ya. Iman kepada Allah, iman kepada eh qada dan qadar, hari kiamat. 6 deng. Iya, 6 atau 5 sih. Aku pikir rukun iman tuh bukan yang itu, men, tapi apa ya? Pada dasarnya sih kalau 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 boleh ku sederhanain tuh kita tuh beriman saat kita percaya seburuk apapun keadaan kita saat ini, hal yang menunggu kita di depan sana tuh baik, men. Iya, ada hal baik yang menunggu kita di depan sana. Jadi kalau kita masih berprasangka buruk terhadap terhadap apa ya, terhadap dunia, terhadap Tuhan, apakah kita beriman? Ya, aku itu kalimat yang sering aku ucapkan untuk menegur diriku sendiri tiap kali mikir kalau kedepannya bakal I'm doomed atau I'm a failure atau I'm screwed. Ya enggak sih. Kedepannya pasti lebih baik. Maksudnya sekarang mungkin nggak kerasa gitu, tapi kedepannya pasti lebih baik. Kedepannya bakal banyak lagi hal-hal absurd yang bakal lo alamin, yang bisa lo ketawain setelahnya kayak gitu. Hidup lu masih tetap menyenangkan kok kedepannya. Iya. Ya kalau diinget gitu, di ulang tahun aku yang ke 23 deh kayaknya. Ya 20-an awal gitu. Ya oh, eh, teman-teman aku pernah berpesan gitu ke aku, Dal, jangan jadi tua dan menyebalkan. Iya, iya. Aku usahakan untuk nggak jadi tua dan menyebalkan sih. Iya, jadi aku berusaha juga untuk percaya ke depannya bakal lebih baik, ke depannya bakal lebih menyenangkan kok. Masih banyak keseruan di depan sana, Dal, jangan nyerah di sini kayak gitu. Iya, men. Kadang kalimat-kalimat sederhana kayak gitu yang sering menyelamatkan aku dari titik terburuk kayak gitu. Iya gili, aku bener loh, giliran curhat kayak gini, si thought proses aku gak ke distract loh. Iya, yeah, semuanya on point. Keren aja, giliran ngejokes titit aja aku otaknya kemana-mana parah aja. Bang, aku diomelin sama orang bisu. Masih inget yang pertama kita bertemu, yang tebak-tebakan, yang tabung gas itu, yang itu bukan sih yang ada tukang sate, tabung gasnya meledak, bukan ya? Aku inget itu sih, kenang-kenangan 2021. Iya bang, tempatku ada tukang sate, iya tabung gasnya meledak gitu. Oh, gimana? Iya kan, iya kan tukang sate nggak pakai tabung gas anjir. Aku butuh 5 detik untuk mencerna kalimat barusan kayak, oh iya no, itu penting loh. Jadi kalau apa ya, kalau lo uh, aku nyebutnya itu apa ya, kayak reaksi yang tertunda atau apa ya, kayak unreacted atau gitu. Jadi kalau lo ngerasa ngadepin hal yang ganjil, hal yang nggak biasa, lo bisa delay reaksi lo beberapa detik deh, sampai sampai si hal itu terserap dengan baik di kepala lu, baru lo bereaksi. Itu ngebantu kita buat ngambil penilaian yang lebih baik, itu ngebantu kita buat nggak latah. Ya biasanya orang latah tuh karena dia terlalu cepat bereaksi tapi nggak dicerna dulu, langsung aja dia react kayak gitu. Buat apa sih, buat beberapa uh, kondisi sosial yang mengharuskan lu react terhadap sesuatu, ya tuh ngebantu banget sih. Itu ngebantu lu buat terlihat tidak terlalu tolol di depan orang. Iya bener. Oke, nextnya ada resolusi 2022. Tadi aku udah bilang kan aku bakal mengurangi, mungkin berhenti juga. Enggak lah, enggak ngurangin, aku bakal langsung berhenti aja deh. Iya. Diniatkan untuk berhenti ya. Dikit-dikit dikurangi boleh lah, tapi tujuannya untuk berhenti pakai jokes jorok. Aku ngerasa pakai jokes jorok tuh terlalu apa ya? Gini loh, apa sih, ada high risk high reward di jokes jorok itu. Iya, antara lu cringe banget atau bakal ketawa pecah banget gitu. Sebenarnya yang bikin adiktif adalah high rewardnya itu. Aku punya riwayat buruk soal apa ya, soal gambling.
Nggak, maksudnya aku pernah kecanduan card game dan aku ngerti banget apa ya, arti dari high risk high reward. Bahkan hidupku sampai sekarang juga kayaknya high risk high reward. Aku sangat-sangat apa ya, aku bisa bisa sangat aku bisa sangat-sangat depres kalau kalau outcome yang keluarnya itu yang terburuk, tapi di sisi lain aku bisa sangat hype kalau outcome-nya itu yang keluar yang terbaik kayak gitu. Kalau main card game aku selalu seperti itu, makanya playstyleku emang selalu ya win rate-nya nggak baik-baik banget ya, nggak bagus-bagus banget win rate-nya, sekitar ya 60%-an, tapi giliran menangnya wah gitu. Aku jarang main aman sih, baru belakangan aja aku main Magic bikin deck yang aman ya kayak gitu. Dari dulu aku nggak dari dulu aku emang high risk high reward. Makanya agak berbahaya, aku dari dulu selalu selalu takut pegang uang. Baru belakangan aku berani pegang uang, soalnya aku udah sadar dengan tendensi aku untuk gambling kayak gitu. Sensitif kok, sensitif. Ngomongin duit emang sensitif sih, apalagi kayak income kayak gitu. Kayaknya sebelum umur 27 aku selalu ngasih duit honor aku ke orang tua, ke ibuku sih. Baru belakangan aku umur 27 28-an ini aku ya udahlah, honornya aku pegang sendiri aja deh. Pada akhirnya aku emang sering sering keluar duit nggak jelas. Aku sering sering keluar duit cuma buat bikin seneng, ya buat buat senang-senang doang, kayak jangan duit deh, hal-hal sepele kalau kayak poin di reality aja sering aku buang-buang nggak jelas ya kayak gitu. Tapi kedepannya aku harap aku bisa lebih dewasa sih nyikapin itu, maksudnya nggak, ya aku ngerasa cara aku nge-manage uang atau secara luas cara aku nge-manage resort aku masih kekanak-kanakan sih. Jadi kedepannya aku pengen lebih dewasa aja nanggepin itu, bisa lebih apa ya, bisa lebih efisien. Kayak belakangan aku apa ya, aku tuh punya kecenderungan untuk kalau ada orang yang minta tolong pasti seabsurd apapun yang seabsurd apapun errannya bakal aku jabanin gitu, apalagi kalau urusannya udah urgent banget atau udah urusan hidup dan mati kayak gitu, aku biasanya ya udahlah aku jabanin. Tapi makin sini aku ngerasa kayak nolongin orang tuh nggak berarti atau nggak harus lo ngorbanin diri lo sendiri dal. Iya, kadang lo masih bisa tetap nolongin orang tapi walaupun dengan zero effort lo dal. Iya, aku makin sini makin belajar kayak gitu. Sebelum judi baca bismillah. Aduh anjing kayak gitu. Welcome Verte. Ya malam ini aku malam curhat. Aku malam ini malam buka aib. Malam ini aku malam tutup buku. Dari sekian lama gimana? Gak apa-apa, ntar cek aja rekamannya di YouTube. Saya datang pas mau 2022, bye. Iya. Yeah. Udah lu gitu doang datang gitu ya. Yeah. Udah gitu bye. Apa sih teh? Gak apa-apa, mungkin dia gabut. Itu kemarin serius si guru magangnya ngilang gitu aja. Serius, aku nanya loh. Dia kadang kemarin mungkin aku nanggepinnya rada ngejok sih, tapi sebenarnya aku rada concern juga sih. Tuh orang ngilang dari hidup lu atau ngilang dari muka bumi ini? Saya mau lihat petasan sunset. Oh, tempat tempat lu banyak petasan ya? Iya, tempatku juga banyak petasan sih. Jadi kalau kalian yang dari tadi, iya kalau ada suara petasan masuk mic gini, aku sorry ya. Aku masih ada di aku masih ada di Bandung Barat. Aku belum pindah ke zona perang ya. Ini di sini masih aman-aman. Ini bukan bunyi peperangan. Jadi ya nggak perlu khawatir. Keamanan jiwaku nggak terancam kok. Ini cuma petasan. Tapi ya udah, balik lagi ke resolusi, tadi aku udah bilang apa sih? Oh iya. Dan by the way, resolusi itu bullshit ya. Aku mau bilang itu aja. Apapun yang aku bilang soal resolusi 2022 itu, please take it with a grain of salt. Soalnya aku juga nggak terlalu percaya sama yang namanya resolusi. Aku ngerasa kayak momen ganti tahun tuh kayak momen kita ganti kalender. Nggak lebih sih belakangan aku gitu. Aku bikin video ini kenapa, untuk ngasih tanda aja. Oh iya, besok aku ganti kalender, atau oh iya ya,
ada apa ya, ada ada tandanya gitu, jadi kayak ada bookmarknya atau ada something di situ. Gak harus spesial tapi ada something di situ. Iya, yeah, gak harus spesial. Resolusiku ingin ingin punya temen. hmm, Sedih banget ya hidup lu. Gampang lah, maksudnya dulu aku sempat mikir kayak gitu, tapi belakangan kalau aku boleh ngasih saran atau ngasih kata-kata bijak, asik. Ya, lu bakal apa ya? Semakin lu pikirin lu pengen punya temen, makin susah lu punya temen. Makin makin lu nggak pikirin lu pengen punya temen, makin gampang lu punya temen. Gak make sense kan? Ya, tapi buat aku itu works sih. Buat aku itu yang works. Jadi semakin aku nggak pikirin aku lagi nyari temen di sini, makin orang-orang nyariin, makin orang-orang deketin. Gak tahu sih kalau aku gitu. Kayak aku kadang ya join ke grup, ke server Discord atau ke forum mana gitu, aku nggak diniatkan nyari temen di situ. Bahkan aku niatnya udah jelek, main aku di sini cari musuh, tapi yang dapet temen. Jadi ya udah. Iya men, aku datang-datang ngerosting orang, aku datang-datang, ya pokoknya menyebalkan lah sikap aku di situ. Tapi ada aja yang nemenin, ya gitu. Nggak tahu sih itu berhasil buat aku, nggak tahu buat lu ya. Aku nggak harus kali ya, nggak harus begitu. Aduh anjir, ini materi yang tadinya cuma buat setengah jam doang, sekarang udah 90 menit. Iya, yeah, tapi enggak deh, recording kita sampai mana ya? Ada sejam aja recording, parah emang. Tapi di luar juga sih. Ya makanya aku itulah kenapa aku bilang resolusi itu agak bullshit, dan please take it with a grain of salt. Soalnya kita nggak tahu apa yang kita targetkan saat ini, apakah bakal kayak gimana. Bang live 1 tahun, jangan anjir, capek. Apa ya, pada prakteknya bakal gimana. Ini aja aku bikin nulis materi kayak ini kayaknya buat 30 menit sampai 40 menit deh. Tapi kan buktinya sampai 1 jam. Dan banyak hal yang aku bahas di sini yang di luar materi itu. Tadinya mau aku bikin kayak lucu-lucuan gitu, pure gitu ya, kayak gernya itu di apa ya, diperhitungkan, ini gernya di sini kayak gitu. Pada akhirnya enggak sih. Struktur yang sudah aku susun sedemikian rupa dengan apik tuh, bodo amat. Pada prakteknya nggak aku amalkan juga. Aku amalkan tapi banyak yang aku tambahin di situ, banyak banyak curhatnya, banyak banyak jokes colongan, banyak ya. Pada akhirnya aku yang bisa aku simpulkan sih, aku nggak berusaha jadi lucu pada akhirnya. Walaupun waktu nulis materi aku niatkan jadi lucu, tapi begitu performnya aku nggak deh. Maksudnya kadang ya kalau aku mikirnya aku diniatkan untuk oke, aku di sini bikin buat jadi lucu, aku pengen bikin orang ketawa di sini. Kadang aku nanya juga ke diri sendiri, apaan sih Del, sosok lucu kayak hidup lu udah bahagia aja. Iya kan, kayak apaan sih sosok ngehibur orang kayak hidup lu emang udah bahagia aja, udah seneng aja. Faktanya kan hidupku nggak selalu menyenangkan kan. Ya makanya aku bikin recording kayak gitu pun walaupun diniatkan bikin spesial, tapi isinya nggak semuanya lucu. Isinya nggak semuanya komedi. Ada tragedinya juga di situ. Ada hal yang ada cringe juga di situ, ada banyak jokes yang nggak senonohnya juga di situ. Tapi ya udah, pada akhirnya sih apa ya, banyak hal yang uh, pada akhirnya semuanya balik lagi sama kalian yang nonton, sama audiensnya. Kalian menanggapi performku malam ini seperti apa ya, sepenuhnya itu hak kalian untuk mengapresiasi. Tadi kan udah aku bilang, untuk mengapresiasi orang kan nggak harus dengan ngasih pujian kan. Iya. Jadi ya nggak cuma buat malam ini sih, tapi buat sisa tahun ini aku pada akhirnya berterima kasih pada kalian yang udah apa, yang udah nemenin aku di reality dan nonton videoku di YouTube. Aku makasih banget sama kalian. Aku tahu apa yang aku upload di sini, apa yang aku sajikan di sini nggak selalu manfaat. Aku tahu seringnya aku malah malah cuma curhat dan berharap dapat atensi dari kalian. Jadi agak berlebihan, atau agak
agak nggak tahu diri kalau aku bilang kontenku ini konten yang bermanfaat buat kalian. Tapi di luar itu aku makasih untuk waktu yang udah kalian habiskan nontonin aku di sini, nontonin ya di reality atau di YouTube. Makasih banget. Itu berarti dan itu sangat ngebantu dalam perkembangan aku sebagai pribadi. Aku belajar buat lebih humble dari kalian. Aku belajar buat lebih mendengarkan dari kalian. Ya selamat tidur. Lu mau tidur lu mau tidur katanya mau live. Gimana? Lu mau live katanya mau tidur. Umur lo 12 tuh kan. Tadi aku pakai jokes nggak aman di depan anak umur 12 aja, parah kan. Skadal tuh. Tapi ya itu aku balikin ke audiensnya sih. Aku nggak bisa terlalu tenang, gue udah akil balik. Udah dewasa enggak sih. Aku apa ya, pada akhirnya aku kok semuanya balik lagi ke kalian. Apresiasinya semuanya aku balikin lagi pada kalian. Dari aku yang bicara di sini kembali lagi ke kalian, dan dari kalian kembali lagi. Jadi ada timbal balik gitu. Ngerti gak sih? Kayak aku mau nyalahin Wisnu yang tetap stay di sini walaupun dia di bawah umur. Aku nggak bisa nyalahin dia juga sih. Tadi kan di awal aku udah ngingetin kan, jokesnya kedepannya nggak akan aman nih materinya. Dia masih stay di sini ya resiko dia lah. Iya, aku sebagai penampil juga punya tanggung jawab moral untuk mengingatkan, atau bahkan untuk at some point untuk kayaknya cuma sampai ngingetin sih. Aku nggak ngambil tanggung jawab lebih dari itu. Jadi ya, soalnya aku blok juga kayaknya nggak harus ekstrim itu sih. Kayak di reality bisa aku blok, tapi nggak nih, kayaknya nggak se ekstrim itu. Pada akhirnya aku kembalikan pada audiensku di sini. Sama seperti rasa terima kasih aku buat tahun ini, aku kembalikan juga pada kalian. Iya, di akhir perform atau di akhir perform aku selalu mikir kayak gini. Kayak sebenarnya yang lucu tuh bukan aku tapi penontonku. Iya, kayak yang keren tuh sebenarnya bukan aku loh. yang keren tuh ya timku, ya penonton yang nontonnya. Makanya kalau dulu waktu zamannya cosplay aku selalu keras sama timku kalau kalau abis perform atau briefing atau waktu latihan, ya itu karena pada akhirnya aku nggak ngerasa perform itu punya aku sih, itu punya kalian. Jadi pada akhirnya setelah perform berakhir, rasa terima kasih aku balikin ke kru aku waktu itu, ke teammate aku waktu itu yang udah sabar ngadepin aku, yang banyak maunya, apa ya yang kadang random, yang kadang ke distract dan gak fokus. Iya, sebenarnya yang juara tuh kalian, yang penontonnya yang keren. Yang lucu tuh penontonnya, yang keren tuh penontonnya, bukan aku mah. Ya di akhir perform aku udah nggak ada sih. Ya sama kayak malam ini juga, di akhir tahun ini, di akhir video ini aku ngerasa ya pada akhirnya aku bukan siapa-siapa sih kalau nggak ada kalian. Jadi ya terima kasih banget buat kalian. Aneh banget ya, kayak corny banget kedenger aja. Harusnya aku ngasih tahu gimana caranya, ngadepin insecurity dengan benar. Tadi aku cara ngadepin insecurity-nya bercanda sih. List of insecurity-nya juga sebenarnya aku cari yang paling, yaitu aku ngedam aja jokes jorok aku dikeluarin di situ. Harusnya aku kasih cara ngadepin insecurity ya. Tadi kayaknya udah deh beberapa, tapi aku percaya deh kalian juga ngerti kan, kalian juga paham. Jadi udahlah. Sudahlah, kalian sudah dewasa bukan? Iya, aku percaya kalian tahu yang terbaik. Kalau aku percaya kalian tahu
gimana cara menyikapi omongan aku di sini. Jadi terima kasih untuk pengertiannya, terima kasih untuk segala atensinya. Aku nggak bisa ngomong banyak lagi selain banyak-banyak terima kasih malam ini sebenarnya. Jadi eh malam ini aku tutup di situ. Aku tutup di ucapan terima kasih aku. Ya aku tutup di terima kasih. Jadi broadcastnya aku tutup, recordingnya aku stop di sini. Yaudah, makasih ya, makasih banget.